Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Berharap setiap kita dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Sebelum memulai Renungan Satu Hati kita, mari kita buka dengan doa. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, pujian syukur hormat kami dan terima kasih kami karena sudah memberikan kesempatan lagi kami untuk menikmati kehidupan pagi hari ini. Ketika kami bangun dalam keadaan sehat dan kami bisa bernafas dengan udara segar pemberian Tuhan, maka kami yakini itu adalah Tuhan memberi kami kesempatan untuk bermanfaat dalam hidup ini, menjadi berkat bagi sesama kami, karena untuk itulah Engkau memberi kami berkat. Sekarang perkenankan kami Tuhan untuk kami duduk di seputaran firman Tuhan dan berikan kepada kami hikmat supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab yang mendasari renungan kita hari ini terambil dari kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 yang akan dibacakan oleh Adik Alea, Jemaat Anak GKJ Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Waktu dipersilahkan. Bacaan kitab suci pagi ini terambil dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Adik Alea. Terima kasih untuk Adik Alea yang sudah membacakannya untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati hidup dan kehidupan Adik Alea beserta keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini 19 Mei 2021, hari Rabu, kita mengambil tema untuk renungan satu hati adalah singkat harus bermanfaat. Bicara tentang waktu, karena singkat itu berarti bicara tentang waktu dan harus bermanfaat. Kalau bicara tentang manfaat dalam kurun waktu yang singkat, berarti ini bicara tentang hidup. Kalau disambungkan dengan ayat yang kita baca tadi, saya teringat akan sebuah lagu yang mungkin berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bahkan kemudian dilanjutkan dengan referennya, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mengapa saya teringat dengan lagu ini? Karena ada satu kejadian, yaitu di ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2021 di
dihebohkan dengan kematian salah satu pesertanya yang bernama Melissa Sidaputar, seorang peserta yang masih sangat belia, masih berusia 19 tahun. Sudah barang tentu tidak ada yang membayangkan peristiwa ini sebelumnya. Di tengah-tengah euforia kepopuleran dan kesempatan yang terbentang untuk meniti karir cerah dan gemilang sebagai artis Indonesia, ternyata kehidupannya telah terhenti. Ini adalah penegasan kembali kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sekalipun sebagian besar dari manusia bisa memiliki umur lebih dari 19 tahun, 40, 60, atau bahkan bisa mencapai 100 tahun. Tetapi bilangan angka itu yang menunjukkan waktu itu tidak sebanding dengan kekekalan. Masalahnya di sini adalah bukan seberapa panjang usia itu sendiri, tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan yang singkat itu. Ada yang menyombongkan diri dengan merencanakan hidup menurut akal budinya sendiri dan merasa tidak ada yang salah dengan itu. Namun Alkitab berkata, hal itu tidak hanya salah, bahkan berdosa. Hidup yang singkat menjadi berarti bila kita gunakan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, menghambakan diri kepada Tuhan. Maka setiap detik hidup kita tidak akan ada yang sia-sia, karena kita sudah bermanfaat, sudah menjadi berkat. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Intinya adalah pada masa kehidupan kita yang terbilang singkat, maka kita harus hidup di dalamnya, yaitu di dalam pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi nyambung ya dengan syair lagu yang saya katakan di awal tadi, bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Dia beri, supaya hidup ini menjadi berkat ketika kita sudah tidak berdaya lagi. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terpujilah namamu Allah yang maha kekal, Allah dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk menjalani hidup sebagaimana yang Allah mau. Untuk itu kami mohon Tuhan berkenan untuk memampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk membaktikan hidup ini yang sangat singkat dibanding dengan kekekalan yang Engkau miliki, untuk Tuhan boleh pakai, supaya ketika kami masih kuat, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dengan melayani Engkau.
melalui mereka. Sehingga pada saatnya nanti, ketika kami sudah tidak berdaya lagi, maka hidup kami sudah menjadi berkat. Dan itu mahkota indah ketika kami harus bertemu dengan Engkau dalam kehidupan yang kekal. Sekali lagi kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk hidup kami. Dan mohon pengampunan untuk setiap dosa, kesalahan, dan ketidakbenaran yang selalu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menjadi berkat bagi sesama, selamat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.